gue mau minta anterin makanan atau minuman pop es ya kan. Iya. Gue telepon nyokap gue, "Ma, board up, Ma." Ya udah sono board up biar nggak lama nganterinnya. Masa begitu? Serius? Halo Sobat Autoguns, ketemu lagi di konten Ngobrolin Otomotif. Kali ini kita mau ngebahas salah satu motor keluaran Yamaha, yaitu Yamaha Aerox. Nah, kali ini gua nggak ngebahas motor ini sendirian. Gua ditemenin sama ownernya langsung. Silakan perkenalan. Oke, kenalkan, nama gue Indra Jaitu Bagus. Teman-teman gue sering manggil gue Indra. Jadi gue pemilik motor merah yang ada di belakang gue. Oke Indra, sebelum kita ngebahas Aerox lo ini, nah gue pengen tahu nih sebelumnya, apa yang bikin lu suka sama dunia otomotif dan lu bisa nyebur di dunia ini? Jadi yang bikin gue suka modif-modif motor terus suka otomotif ya. Iya. Ini nggak apa-apa kan cerita panjang? Nggak apa-apa, awalannya aja cerita. Jadi penyebab gue suka otomotif tuh sebenarnya saudara gue sendiri. Iya. Jadi saudara gue waktu itu gue posisi masih sekolah dasar atau SD. Oh masih SD? Ya masih SD. Jadi saudara gue modif motor ya kan. Kebetulan waktu itu kalau nggak salah ya, gue masih inget banget motor dia tuh Karisma. Motor bebek. Iya. Ya kan. Terus? Dia waktu itu modifnya ya pakai pelek jari-jari yang ring 17. Terus ya paling sama bobok knalpot atau gue nggak tahu lagi sih diapain. Jadi waktu itu gue demen lah, nggak tahu kenapa tiba-tiba gue demen. Tertarik tuh lu ngeliat itu? Iya tertarik, tiba-tiba gue tertarik sama modifan kayak begitu. Iya. Terus juga motor pertama ya yang gue suka waktu itu Jupiter MX. Lu punya tuh langsung Jupiter MX? Nggak punya. Oh nggak punya, cuma tapi pengen. lu seneng aja ngeliatnya. Seneng tuh, karena Jupiter MX. Oke. dia motor bebek, cuma nggak kayak motor bebek gitu. Maksudnya bodinya tuh kayak beda sendiri gitu dari dibanding motor bebek yang lain. Iya bener. Kopling juga kan dia? Iya, kopling juga kan. Jadi gue ngeliatnya tuh kayak suka banget, kayak motor impian gue lah. Iya, di masa itu. Bener, di masa itu. Terus motor pertama gue yang gue milikin. Apa tuh? Gue tahu. Sebenarnya balik dari saudara gue lagi ya. Saudara gue waktu itu punya Karisma. Habis Karismanya udah bosen kali ya dia modif ya. Dijual. Oh dijual? Ya dijual, laku, dia beli motor Vino Karbu. Oh Vino Karbu, yang masih bulat ya? Iya. Terus ya selang bertahun ya, berapa tahun, dia juga udah malas modif lagi kali ya. Oh, udah malas modif. Udah standaran tuh langsung? Iya, dijual lah. Vinonya dijual? Langsung dijual. Terus bokap gue yang ngangkut. Kok bokap lu tahu dia jual motor? Saudara gue. Oh iya bener. Dikabarin. Oh iya bener saudara. Terus pas gue lagi di Bali, gue ditanya sama bokap gue, "Mas mau nggak motor?" Kan gue manggil saudara gue AA, karena orang Sunda. Iya. "Mau nggak motor AA?" "Yang mana, Pak?" "Yang Vino." "Emang mau dijual?" "Iya, mau dijual." "Ya udah, terserah bapak aja." Ya udah, habis itu pas gue balik ke Bali, tiba-tiba motor udah ada di rumah. Oh, tiba-tiba udah dibeli. Tahu nggak tuh bokap udah berapa? Gue nggak tahu. Oh nggak tahu. Yang penting lo udah terima tiba-tiba tuh motor ada di rumah aja ya. Terus? Ya, tapi sebenarnya yang pengen gue pakai setiap hari tuh bukan Vino sebenarnya. Yang pengen gue mau tuh bukan Vino. Jadi sebenarnya pengennya Beat Karbu yang mau gue pakai atau dijadiin motor buat harian itu gitu aja gitu ya. Iya. Cuma bokap lu malah beliin Vino. Gue malah beliin Vino buat bekas, harian lu. Iya, bekas saudara gue buat harian ya kan. Udah gue mau terima-terima aja ya kan karena udah dibeliin. Itu juga saudara gue Vinonya juga bekas modifan gitu kan, Taillock gitu yang masih belum disandarin tuh, masih terus. Bodinya juga ada yang karbon-karbonan gitu. Jadi udah ada list karbon. Pada masa itu tuh karbon yang paling hype lah pada masanya itu water printing. Iya. Karbon waktu itu warnanya bukan hitam. Apa? Punya saudara gue itu hijau kalau enggak, ya pokoknya hijau-hijauan gitu karbonnya. Oke. Terus? Pas bokap gue beli, alhamdulillahnya karbonannya, part karbonnya dikasih ke gue gratis. Dikasih. Jadi lu punya cadangan tuh kalau ganti part langsung. Iya. Terus langsung lu pasangin nggak? Gue pasang lah langsung. Gue bilang keren juga ya kan. Nah, abis itu seiring berjalannya waktu,
gue main motor kan sendirian. Terus gue punya kenalan motor juga. Jadi kebetulan teman gue ini satu hobi sama gue. Modifnya juga satu hobi. Seleranya sama lah. Seleranya sama lah ya. Terus Hilux juga. Motor dia waktu itu Scoopy yang lama Vino, dong. ya. Scoopy yang lama. Scoopy generasi kedua. Oh, itu mah desainnya belum jauh lah ya sama Vino, maksudnya masih sama-sama. Iya, masih sama-sama. Terus. Ya udah, gue main sama dia. Dia juga punya temen sekolahnya, motornya, hobinya juga sama kayak kita gitu kan. Ya udah, gue dikenalin sama temen-temennya. Ya udah, gue bikin grup motor waktu itu ya kan. Grup. Itu berdua itu? Iya, sama temen-temennya juga. Oh, lo ikut mereka tuh. Gue diajakin ya kan. Ya udah, gue main bareng, nongkrong bareng. Kalau mau modif share gitu ya kan. Ada temennya ya kan. Gak sendirian gue jadinya. Udah, abis itu gue lanjut modif, ganti waktu itu gue velg. Oh, udah velg yang gue beli waktu itu pakai velg ya jari-jari lah ya, ring 17. Oh, waktu itu ring 17. Ring 17. Masih zamannya itu Masih ya. Zamannya ya, waktu itu lagi hype banget tuh Hilux ya kan. Iya benar. Jadi waktu itu gue beli velg merek Yoko warna biru. Tromol depan belakang pakai standar yang chrome. Iya. Jari-jari juga chrome. Udah, habis itu ganti sok. Bobok knalpot. Oh, udah bener udah bobok knalpot udah enak banget. Udah. Pokoknya nggak tahu kenapa grupnya tiba-tiba tuh bubar. Lah, kok bubar apa tiba-tiba sepi tuh? Gue juga nggak tahu ya, pokoknya nggak tahu ada masalah apa gimana, gue nggak tahu. Gue lupa pokoknya waktu itu tuh. Terus? Jadi ya bubar. Ya gue juga nggak ada kenalan lagi dong buat main motor. Jadi lu sendiri dong, jadi sendiri kemana-mana jadi kayak. Iya, gue sendiri jadinya. Lu bingung tuh mau nuangin hobi lu kemana tuh? Iya. Sama anak-anak nggak? Gue bingung kalau main sendiri jatuhnya kayak orang gabut ya kan. Ya udah, gue udahan aja main motor. Oh, lu mutusin udahan gara-gara? Gue udahan. Temen-temen lu itu nggak ada lagi gitu? Gue nggak ada teman lagi buat main motor ya kan. Terus motor lu kemana tuh sekarang? Gue jual yang Vino. Tapi lu standarin lagi apa Hilux? Distandarin. Cuma masih bobokan. Masih bobokan. Nah itu part-part yang udah lu pasang, lu jual terpisah? Velg gue jual ke temen gue. Iya. Part karbonnya nggak tahu deh, gue dibuang atau gimana gue nggak tahu. Pokoknya itu pas lu jual udah standar lagi lah ya. Gue waktu itu udahan main motornya tuh sekitar kelas 8 udah SMP. Kelas 8 SMP tuh lu udah nggak main motor lagi. Udah nggak main motor. Ya, cuman ya pakai motor standar berarti udah balik lagi. Masih pakai motor standar. Terus pas gua lulus SMP, gua kan rumah di Bekasi. Iya. Gua dapat sekolah SMA di Cakung, Jakarta. Oke. Sekolahnya namanya kan Manlapan Jakarta. Gak tau kenapa tante gua lagi dapat rezeki kali ya. Iya. Alhamdulillah. Pokoknya nggak cuma gua doang sih. Jadi ponakannya dia ditawarin barang apa yang dia mau, terus berguna. Oh, ditawarin gitu sama tante lu. Rezeki nomplok dong lu. Alhamdulillah. Ya, terus apa tuh yang ada di pikiran lu setelah dapet tawaran itu? Ya yang ada di pikiran gue sih ya motor sebenarnya. Motor. Karena motor di rumah cuma ada 2. Vino kan udah dijual, kan? Udah laku. Beat Karbu sama Supra bokap gua. Iya. Beat dipakai buat nyokap gua buat hari-harian. Iya. Takutnya kepake buat pasar iya. Atau ada acara apa gitu. Supra buat bokap gua kerja. Kalau gua nggak milih motor, gua naik apa? Iya, benar. Kan? Butuh dong. Butuh banget. Terus kan ya udah, gua minta ke tante gua. Motor pertama yang gue minta waktu itu sesuai apa yang motor idaman gue awal waktu SD tadi cerita gue. Apa? Jupiter MX. Lu minta Jupiter MX? Iya, yang di masa itu udah maksudnya udah setelah beberapa tahun kan lu masih inget tuh, lu masih suka Jupiter MX. Benar, sebenarnya gue masih suka banget sama Jupiter MX. Apalagi di tahun itu lagi Jupiter MX udah bagus lagi kan? Iya, yang generasi ketiga waktu itu kalau nggak salah. MX King lah, MX King. Cuma kata bokap gua nggak dibolehin sama bokap gua. Cuma tante gua mah boleh-boleh aja. Nggak boleh beli motor Jupiter MX atau nggak boleh minta? Jadi nggak boleh tuh karena kopling. Oh, karena kopling. Bokap gua takutnya ya gua buat stop and go dari Bekasi ke Jakarta takutnya kan capek nahan kopling ya kan. Ya udah. Efektif lah menurut bokap lu mah. Ya udah gua mah nggak maksa sih ya. Ya udah gua lu bikin opsi lagi tuh. Nyari opsi lagi Matic, kira-kira Matic yang sporty lah, gua nyarinya sporty. Waktu itu gua mikirnya kalau NMAX badan gua kecil ya kan, nggak masuk sama badan gua.
Ya udah akhirnya gue kepikiran, oh iya temen gue baru beli motor dari Yamaha. Iya. Itu Aerox. Aerox. Oh iya Aerox aja ya. Oh lu tuh emang pada dasarnya ngeliat temen lu juga ya, maksudnya nah, ya apa ya, bingung pas lu bingung, lu temen lu kebetulan Aerox nih, terus lu ngeliat Aerox lu suka? Iya. Gue suka sama body Aerox gitu. Iya. Tampilannya ya sporty aja sih. Sporty banget sih. Ya udah gue minta Aerox, langsung dicariin sama bokap gue. Pokoknya tante gue maunya langsung cash terus langsung dianterin ke rumah. Oh iya. Nggak mau nyicil tante gue. Tante lu baik banget. Alhamdulillah. Parah. Terus Ya udah dapet langsung dianterin ke rumah. Iya. Ya itu jadi ini. Lu milih ini dong. Ya gue milih ini. Oke. Tahun berapa itu? 2000 berapa? Motor ini tuh 2017 kalau nggak salah. 2017. Iya. Oke, berarti gitu Sobat Otegans. Aerox ini sebagai simbol comebacknya lu lah di dunia modifikasi, bener sih? Benar. Jadi berarti pas lu udah dapat motor ini, lu emang ada masa itu motor dibiarin standar dulu apa lu Ya. langsung lu oprek-oprek nih? Jadi ya gue standarin dulu. Gue nggak mau macam-macam. Oh, maksudnya belum kepikiran lagi lah ya? Ya. Terus? Belum. Jadi ya motor ini nunggu plat turun. Gue juga nggak langsung pakai buat ke sekolah gitu, pulang pergi sekolah. Karena kan nunggu 2 minggu kan baru turun. Terus gue bilang ke bokap gue, Pak, motor nggak pakai ya buat sekolah, jangan lah, nggak boleh, masih baru katanya gitu. Kata bokap gue, ya udah, gue yain aja, gue pakai motor Beat nyokap gue aja. Terus selang berapa bulan ya kan, gue masih pengen banget gue bawa motor ini ke sekolah ya kan. Yang lu minta kan kita Iya. masa lu belum pakai gitu. Terus gue bilang ke bokap gue, Pak, kenapa sih kok nggak boleh bawa motor ini ke sekolah? Kan gue manggil tante gue Uwa, karena orang Sunda. Oke. Namanya Waiyah gue manggil. Iya. Kan Waiyah beliin motor ini buat dia sekolah. Kenapa? Nggak boleh make, ya kan? Terus. Menarik. Ya, Bokap gue diem kali ya, gak berkutik gue. Ya udah, akhirnya dibolehin lah. Ya udah, gue make sampai kelas 11. Itu gue make udah ada sambil modif tipis-tipis lah. Gue make, ya kan, sambil modif tipis-tipis. Akhirnya habis modif tipis-tipis ya udah gue. Apa tuh parts apa tuh yang tipis-tipis tuh, partsnya apa yang lu ganti? Sebenarnya modif tipis-tipis apa ya yang part gue ganti ya? Part pertama yang gue ganti ya, seingat gue tuh spion bar end. Spion bar end, setelan Aerox banget. Ya, ngabers parah tuh. Jadi bar end yang bulat apa yang? Gue kotak waktu itu. Oh, kotak. Jadi kenapa gue beli spion bar end? Jadi kenapa tuh? Lu ngeliat temen lu lagi atau emang lu seneng aja ngeliat? Enggak sih, sebenarnya bar end pada masa itu tuh lagi hype banget. Banyak yang make. Banyak kayak lagi Aerox kan? Jadi yang make tuh biasanya anak-anak San Mori. Bener. Ya kan? Pakai spion bar end lah. Terus knalpot racing lah, bebasan lah, ya kan? Terus. Ya udah gue ikutan. Pokoknya habis kelas 11 itu, pertengahan kelas 11 gue udahan lagi main motor. Kenapa tuh? Jadi mau fokus UN? Belum. Belum. Jadi penyebab gue nggak suka main motor lagi, gue berhenti, bukan nggak suka sih, gue berhenti main motor. Gue malu. Kenapa malu? Jadi ini tuh gara-gara gimana ya? Jadi waktu itu banyak bocah Aerox juga ya, banyak beli Aerox ya kan? Oh iya, lagi rame-ramenya kan? Lagi rame Aerox, lagi banyak naik daun tuh ya kan? Jadi waktu itu tuh Aerox banyak yang make, udah gitu yang make itu biasanya bocah-bocah yang ugal-ugalan. Oh, image-nya di masyarakat tuh kayak jadi jelek gitu, jadi jelek. Jadi arogan lah di jalan. Arogan, bener. Gua nggak suka kayak gitu. Jadi lu mutusin kayak udahan. Jadi gue yang nggak make takutnya kena imbasnya. Stigma masyarakat tuh kayak bocah bawa Aerox, spion bar end, knalpotnya racing. Gue sendiri bawa motor tuh nggak ugal-ugalan, ya kan? Oh, lu menghindari itu ya? Gue menghindari, gue bener-bener ini motor ya. Kalau lu tahu, sampai kelas 12 ini motor, enggak sampai kelas 12, sampai lulus malah dari kelas 11 pertengahan sampai lulus, ini motor jadi pajangan di rumah gue. Ini motor sayang banget dah. Ya gimana? Malu Gara-gara banget. Malu. Iya. Jadi ini motor udah dipajang
di rumah, nggak pernah dicuci, nggak pernah diservis, nggak pernah ada debu banyak ya, tebel, nggak pernah gua lapin. Bokap lu nanyain gitu kenapa lu nggak usah pakai? Nggak nanyain. Terus. Ya udah, gua bener-bener nggak make. Jadi gua ke sekolah waktu itu. Oh ya, kebetulan waktu itu bokap gua baru beli Scoopy. Oh, Scoopy yang baru. Nah, Iya. jadi pas Scoopy baru udah turun plat lah ya, platnya udah dateng, ya udah gue pakai. Lu malah pakai Scoopy. Gue nggak mau. Dianggurin nih, Jadi dianggurin, bener-bener taruh rumah doang. Iya. Ya udah, pokoknya habis lulus, alhamdulillah gue ketemu sama teman lama gue. Iya. Sama teman lama yang waktu itu main Tailuk bikin grup itu sama gue. Oh iya. Ketemu lagi tuh. Ketemu lagi gue. Jadi waktu itu temen gue lagi buka vape store. Benar. Ya kan? Gue follow sama temen gue, follow-followan IG. Jadi dia nge-SG-in dagangannya, gue ngeliat dong. Terus juga pada saat itu gue lagi nge-vape juga. Oh, lu emang lagi nge-vape juga? Lagi nge-vape. Kebetulan dong lu order berarti ke dia. Terus? Gue tanya-tanya, ini liquid ini ada apa enggak? Ada ternyata. Ya udah gue langsung OTW ke... Meluncur ke tokonya? Nah, meluncur. Kita meluncur langsung ke tokonya ya kan? Iya. Ya udah, gue ketemu lagi. Ketemu lagi ngobrol dong. Ngobrol. Dia di motor sekarang apa? Ya waktu itu gue nggak kepikiran motor sih. Oh, waktu itu gue nggak kepikiran emang pure motor. cuman pengen beli doang liquid aja. Sama ya Silaturahmi. reunian. Iya, Silaturahmi lah. silaturahmi bener. Terus? Ya udah gue ngobrol lah ya kan. Ya udah lama, udah bertahun-tahun lu bayangin gue dari SMP kelas SMP ya? gue pokoknya pas bubar tuh SMP-an kelas 8 baru ketemu lagi pas udah lulus SMA. Berapa tahun tuh ya kan, udah gue ngobrol kalau enggak ya nongkrong terus tiba-tiba temen gue kayak ngajakin main motor lagi. Kebetulan juga gue emang lagi pengen banget main motor lagi. Pengen juga, cuman nggak ada ininya, apa namanya, ajakannya lah. Nggak ada ajakannya. Gue juga ya dikit-dikit lah gue tipis-tipis juga modifannya. Terus? Jadi waktu itu pas gue pengen main motor lagi, temen gue kebetulan baru beli Aerox, ya kan? Aerox kayak gue, tapi bekas. Dia punya dikasih knalpot sama temennya, ada 2. Iya, apa tuh, pakai apa? Yang satu bebasan, yang satu standar racing. Yang dia makainya yang bebasan, merek WRX kalau nggak salah. Ya udah, berarti yang standar racingnya nganggur dong, ya kan? Ya udah, gua WA dia. Lu bayarin tuh, apa lu dikasih? Gua pertama bilang, knalpot lu gua pakai sini daripada nganggur ya kan? Iya benar. Ya udah dikasih lah. Dikasih, bener-bener dikasih. Terus. Yaudah. Oh dia juga biar ada temennya juga kali. Iya bisa jadi. Terus. Gua dikasih. Ya udah, gua pakai. Akhirnya lu sampai sekarang. Ya udah. Oh ini knalpotnya? Bukan, ini knalpotnya yang dikasih temen gua, gak gua pakai. Oh ada di rumah. Yang ini gua baru beli. Ini kopi CMS dari ZRC. Gua beli sendiri, beli baru. Terus pokoknya seiring berjalan waktu. Gua main sama temen gua, ya udah, ini hasil gua main sama temen gua ya gini. Oh ini hasilnya. Oke. Tapi menarik banget nih ceritanya Sobat Otogans. Dari awal dia vakum sampai 2 kali lah lu ya. Iya, vakum sampai 2 kali. Yang kedua ini karena stigma masyarakat tentang si Aerox ini nih yang dikenal tuh ngabers, ugal-ugalan, gak pakai spion atau pakai spion bar end. Knalpot racing, ya lu menghindari itu lah ya, lu sampai nggak lu pakai nih motor. Sampai gua nggak pakai. Dan akhirnya lu ketemu temen lu, sampai ngobrol dan akhirnya lu balik lagi nih pakai dia. Oke, sekarang kita mau ngebahas nih modifikasinya apa-apa aja yang nempel di motornya si Indra. Kira-kira nih Indra, kita mau ngebahas dari mana dulu ya? Dari cockpitnya kali, dari atas ya? Boleh. Kira-kira nih, Indra, yang pertama lu ganti dari atas ini apa Indra? Jadi ya yang dari atas. Ini kelihatan kayaknya windshield banyak nih. sih. Windshield dulu. Windshield pakai apa lu? Gua windshield itu modelnya modelan standar, cuma clear aja, transparan. Oh, standar juga begini bentuknya ya? Iya, cuma kalau yang standarnya kan smoke gitu, hitam smoke ya kan. Gue tapi belinya yang clear. Karena emang biar clean aja ya. Biar clean. Kalau spion? Terus spion gue pakai merek X1. Terus sama master rem.
Gue pakai merek Kakra. Oke. Ada kan tulisannya di atas. Iya ada, Kakra. Model radial ini master remnya. Oke. Oh yang kanan ya? Yang kanan kiri masih Terus standar. apalagi ya? Sama ini sih. Bandul nih, bandul. Iya bandul. Gue pakai Fastbike. Terus apalagi ya? Fastbike. Tabung minyak rem. Tabung minyak rem pakai apa? Apa tuh? Gue belinya sih ya online sih ya, yang murah-murah aja. Berapa yang dia? penting Berapa oke. Ya kalau buat duit mah kalian cek sendiri aja lah di Shopee ya kan. Banyak. Ini paling baut-baut ya yang udah diganti. Ya baut-baut ya buat pemanis saya, buat probolnya ya kan. Yang atas udah itu aja ya? Udah itu aja. Oke, bagian atas udah. Sekarang kita ke body. Body kayaknya udah di-repaint ya, Ndra? Ya body kebetulan udah gue repaint. Jadi body standar motor gue ini tuh aslinya two tone atau 2 warna. Iya. Merahnya tetap ini apa? Enggak, merahnya beda. Jadi di sini merah, merahnya jadi merah dop. Iya, merah dop. Nah, kalau hitamnya waktu itu malah hitamnya yang glossy. Kok malah hitam ini? Wah, gua nggak tahu. Ya mah emang. Kebalik. Gua malah. Iya. Lu ngerasa aneh dong? Aneh ya. Iya. Akhirnya lu putusin repaint. Ya gua akhirnya putusin buat repaint ya kan. Lu repaint di mana nih? Ya, gua repaint di temen gua yang dari kenalan gua itu ya kan. Oh, dia bisa nge-repaint juga. Alhamdulillah bisa. Dia punya alatnya, kompresornya ya kan. Nih pakai kompresor gua. Oke. Terus juga catnya gua ngaduk sendiri. Oh, cat lu ngaduk sendiri. Ngaduk sendiri. Dapet lah warna ini. Iya, gue dapet warna kayak begini, gue udah demen lah ya sama hasilnya, alhamdulillah. Puas, gue puas cukup banget. puas. Gue juga puas ngeliatnya merahnya juga oke sih, maksudnya sampai clean juga. Terus Ya. juga body kasar juga ya? Kalau body kasar gue enggak, Body kasar nih masih yang kemarin? masih bawaan dari awal. Masih hitam juga ya? Ya, masih lah. Terus juga itu kayak swing arm itu ya? Di repaint ya? Apa? Swing arm. Oh, ya, arm sama sok depan gue repaint. Oh, repaint juga barengan? Kalau arm sama sok depan gue beda. Kalau arm sama sok depan sama velg lah, sama velg velg juga di repaint ya? Iya, 3 item velg, arm sama sok depan. Kalau velg ini gunmetal, gue mintanya gunmetal. Terus sama arm sama sok depannya warnanya silver. Oh, silver. Iya sih, masih masuk sih. Oke, dari atas looks-nya kelihatan. Sok masih pakai apa tuh? Ini gue soknya pakai sok standar, cuma nih ini kan ulirnya gede, jadi Aerox keluaran tahun muda. Oh, lu pakai yang terbaru. Iya. Kalau Aerox gua ya tahun-tahun tua itu ulirnya kecil, ramping. Gua nggak suka. Kayak kurus lah ya. Makanya gua ngambil yang standar, cuma yang ulirnya gede. Gua suka. Oke sih masuk. Terus kalau bagian pengereman kayak udah ganti nih ke KTC. KTC apa nih? Oh, kalau buat pengereman gua dulu udah ganti semua sih dari master rem, kaliper sama disc brake. Oke. Buat kaliper, gua pakainya KTC Gitaco yang 4 piston, tapi gua yang slim, yang kecil. Kan ada yang kecil sama gede. Kenapa lu milih yang kecil? Harganya juga jauh ya kayaknya. Apa harganya nggak terlalu jauh sih? Oh, emang lu juga pengen yang kecil aja, nggak terlalu mencolok lah ya? Gue suka yang kecil aja sih. Oke. Ini piringan sih, gue ngeliat keren sih. Lu pakai apa sih piringan? Kalau piringan disc brake ya, gue pakainya merek Nasser Git yang ukuran 265. Ini bukan ukuran standar disc brake-nya, jadi lebih padet gede. sih, nutup nutupin velg ya. Itu sih yang keren. Sama selang rem sih paling. Selang rem juga ganti apa tuh? RCB gue. Pakai RCB. Oke, udah enak lah ya. Ya, sama paling ya baut pro boltnya lah buat pemanis aja. Iya. Beberapa sih udah pakai sih. Iya. Sama ini kayaknya pakai ini beda lagi ya? Apa tuh? Oh iya, itu gue dikasih sama temen gue. Oh dikasih. Oke juga nih. Terus selain kaki-kaki pengereman udah, CVT kayaknya tadi cover yang diganti. Kalau CVT cover ya? Enggak, sebenarnya bukan CVT, filter. Filternya ya? Filternya gue pakainya. Pakai apa tuh? Yang transparan warna smoke. Oh smoke. Iya. Oh tetap transparan. Terus juga apalagi sama filternya gue ganti yang filter abadi merek Nemo. Oke. Ya sama pemanis juga satu. Lego. Oh ada Legonya ya? Oh ada Lego kecilnya ya? Ya nanti lu unjukin. Kenapa lu kasih gitu kan? Ya nggak tahu. Biar lucu aja. Gue sebenarnya ngelihat bocah-bocah Aerox ya. Waktu itu ada yang filternya transparan, terus ada mainannya lah, kayak bebek-bebekan karet lah atau mainan apaan ditempelin di situ. Ya udah gue ikut-ikutan dong. Dia juga Lego dapet dari lucu juga sih maksudnya. Iya lucu. Kelihatan kan kayak kosong, kayak dikasih sesuatu beda kan jadi unik ya. Gue pengen beda sendiri aja. Oke, ini knalpot masih. Oh knalpotnya udah diganti ya? Pakai apa sih? Knalpot gue pakai merek kopi CMS dari buatan ZRC ini. Oke. Leherannya masih. Ya leheran ini udah satu set sama leheran. Oh satu set. Udah paten. Oke, lanjut lagi kemana yang? Apalagi Ndra kira-kira Ndra? Yang kelewat sama gue yang di bagian eksterior.
Kalau look udah segini doang sih. Look udah. Udah. Oke, berarti kalau gue lihat nih pengereman lu kan KTS pakai KTS udah nggak standar ya. Berarti lu udah upgrade mesin dong? Udah. Ya kalau mesin mah udah. Udah. Alhamdulillah. Udah lu apaan aja nih? Coba lu jelasin ke sobat Otogans. Oke. Jadi pokoknya bagian mesin yang Iya. emang bukan standar lah ya, gue sebutin aja. Iya. Coba sebutin apa aja yang udah di Jadi upgrade. mesin ya, blok gue pakai blok 62 dari BRT yang keramik kalau nggak salah deh. Terus cam gue pakai BRT. Pokoknya ini gue full BRT. Gue bukannya sombong ya, emang Iya. gue pakai BRT semua ya. Siap. Gue BRT Itu baru pakainya dapet? baru semua. Gue kalau mesin gue nggak pede bekas. Oh, lu malah biar performa lu juga. Iya. Maksudnya nggak ada risiko mogok lah ya. Jadi kalau cam udah, Kayak mudah, blok sama kayak BRT oh semua. ya throttle body. Throttle body gue sama BRT juga yang BRT. ukuran 32 plus sama banana rubbernya. Oh bener-bener. Ya, Iya, injektor iya, juga ganti, gue pakai BRT Iya. yang 8 hole. Oke, berarti ini naik jadi berapa nih? Oh 62. 62. Oh di 62 ya. Paling ya kalau CC 177. 177 HP-nya. Oke. Lu tarik paling kencang berapa nih? Gue bawa ya. Kalau buat speeding, ya gue kalau abis naik mesin, gue belum nyoba speeding. Oh, belum sih. speeding lagi? Belum nyoba. Belum. Paling ya Belum insya Allah Jumat lah. Oh Jumat. Gua Jumat mau mau nyoba, kemana lu? mau NR lah. Gue mau nyoba speeding gitu. Oh baru tuh for the first Baru. time mau lu tarik tuh. Oke. Berarti mesin udah lu upgrade, udah lu naikin ke 62. Kira-kira buat bolak-balik masih enak gak? Ya buat daily atau bolak-balik manapun ya masih aman sih ya. Masih aman? 62 Belum masih pernah mogok atau Enggak. overheat? Belum overheat, alhamdulillah belum. Jangan sampai lah kalau ya. Montirnya cocok nih berarti? Alhamdulillah montirnya itu Lu ke bengkel ini? enggak. Oh, Gua ke temen gue sendiri Oh, ke yang temen. Yang tadi ngecat? repaint. Iya. Terus lu main kirian juga gak? Kirian? Kirian gue juga pasti lah kalau kirian. bore up pasti Ya, juga. apa aja tuh yang udah lu ganti dari kirian? Kalau kirian ya, kalau kirian gue hampir semua gue ganti. Semua lu ganti? Jadi dari puli Puli. depan belakang udah gue derajat sama krok jalur. Terus roller udah gue ganti juga, Ya. sama fan belt gue udah ganti merek Daytona. Iya. Kampas ganda gue standar kalau kampas ganda. Kalau mangkoknya udah gue bolong-bolongin, cuma belum gue kartel. Sama per gede, per kecil. Per gede gue pakai Apa tuh? 1500 RPM dari BRT. Sama per kecilnya gue pakai 1500 juga dari KTC. Oke, berarti bener-bener semua lu upgrade Semuanya. ya? Maksimal tuh di situ tuh? Belum bisa gue bilang maksimal karena belum gue coba. Belum coba. Belum gue coba Apa? speeding. Waktunya bersamaan tuh saat lu upgrade mesin sama CVT apa beda? Enggak, sebenarnya gue CVT dulu sih. Oh, CVT dulu malah. Jadi gue waktu itu ngupgrade CVT ya karena penyakit aerok. Pokoknya motor 150 cc ya yang zaman sekarang. gredek ya? Nah, gredek bener. Gredek ya? Makanya gue ya udahlah mau nggak mau gue harus Lu upgrade upgrade aja CVT. lah ya. Udah, biar menghindari kan. Sebenarnya gue belum kena gredek, cuma gue mau menghindari aja. Berarti lu nyari tarikan dulu tuh di situ tuh, Ah, tarikan nyari buat akselerasi CVT. gitu. Oke, baru dah. Lu kenapa mutusin motor lu akhirnya lu bore up? Kalau buat bore up ya sebenarnya gue nggak ada alasan ya. Paling gue kan di rumah jualan frozen food ya sama Pop es, ya kan? Iya, masalahnya apa tuh? Jadi kalau temen gue mau minta anterin makanan atau minuman Pop es ya kan, Iya. gue telepon nyokap gue, "Ma, bore up, Ma." Ya udah sono bore up biar nggak lama nganterinnya. Masa begitu? Seriusan lu? Enggak lah, gue bercanda. Jadi sebenarnya gue Wow, bore up. alasan yang sangat amat efisien. Sebenarnya gue bore up tuh ya gue nggak ada alasan sih ya. Ya emang pengen aja. Pengen gitu. aja. Terus juga gue penasaran motor gue kalau di bore up kayak gimana Sampai rasanya. mana gitu ya. Iya. Terus ini juga motor pertama kali yang gue bore up. Vino gue yang karbu itu nggak gue bore up. Karena kemarin lu cuman mentingin looks lah ya. Looks Maksudnya doang. looks lu juga tertuang lah selera lu di motor gitu ya. Yang penting. Iya benar. Terus udah tuh pas lu, gue rasa lu udah pas udah repaint body, repaint velg, semuanya lu rapihin. Pasti kayak ngerasa ada, apalagi nih udah pol nih. Cuman ya baru tuh lo mutusin buat upgrade mesin. Nah benar. Gue Iya. jadi gue pribadi ya. Gue dari dulu tuh emang lebih mementingkan look dulu daripada mesin dulu. Look dulu daripada speed ya. Nah benar. Kalau misalkan looknya menurut gue udah oke. Misalkan kayak gini deh. Segini looknya udah oke menurut gue. Iya. Jadi pengereman, body atau
kokpit udah oke, ya udah gue terjun ke mesin. Oke. Gitu. Nyesel nggak? Enggak, Emang gue nggak nyesel. Sukses lah ya, maksudnya Alhamdulillah. berhasil lah, nggak ada Iya. overheat. Oke, sebenarnya udah semua sih dari pembahasan ya nggak sih, Dra? Ya, Apa ada yang udah lewat? sih. Oh ini kayaknya nih headlamp nih udah ada alis ya? Ya alis waktu itu gue pernah masang, cuma lampunya waktu itu mati-matian mata-matanya. Oh iya. Mata LED-nya pada mati, ya udah akhirnya gue putuskan untuk gue gunting kabelnya. Berarti nggak nyala lagi. Udah nggak nyala. Udah nggak ada fungsi nih. Iya, udah nggak ada fungsi. Berarti Mau lu gua copot juga lampu masih susah. pakai standar apa LED? Udah. Standar. Oh, Di standar. bawahnya gue lampu ya masih standar sih. Oke, lampu belakang? Mikanya standar, masih standar Masih semua? standar. Oke, Indra. Paling itu aja sih yang bisa kita bahas dari Aerox ini. Cuman gue pengen minta saran dari atau lu punya masukan buat dunia otomotif ke depan gitu. Ya. Kira-kira buat teman-teman Autoguns apa, Indra? Kira-kira Ya yang tadi soal modifikasi. gue buat modifikasi ya. Hmm? Gue sebenarnya nggak ngomongin modifikasi aja ya. Iya. Gue cuma pengen ngomongin yang tadi cerita gue aja. Yang kenapa soal gue. stigma Aerox. Nah bener. Nah, gimana tuh? Sebenarnya nggak cuma Aerox doang sih. Iya. Gue mesen buat penonton semua ya. Nah, Kalau lagi jalan jangan kebut-kebutan. Bawa santai aja. kenapa tuh, Indra? Ya kalau misalkan lu kecelakaan, misal amit-amit amit-amit. kecelakaan, pasti kan yang kena impactnya takutnya ya ada yang kena serempet orangnya yang di Kena pinggir ya orangnya. kan. Jadi yang Misalkan rugi spion orangnya, ya. ketarik, orangnya yang jatuh, kena imbasnya ya kan. Gue takutnya begitu aja sih. Iya, Ya pokoknya kalau buat naik motor, yang pertama safety aja dah. Safety. Pakai helm, sepatu, Bener. jaket ya kan. Setuju. Bener. Pokoknya yang itu yang terpenting pakai Iya. pokoknya pakai pakaian safety. Iya. Berarti gue simpulin saran buat penonton Autoguns buat walaupun motor lu modif sekencang apa, Iya. terus juga looks-nya sekeren apa, lu tetap mentingin apa safety. Nah, Gitu. bener, Pakai helm, pakai lah maksudnya jangan sampai ngerugiin orang lah kalau Iya, ngebut-ngebutin jalan boleh, cuman ya lihat-lihat situasi juga kalau lagi rame jangan. Takutnya kan kita yang rugi nggak cuma kita, orang yang nggak tahu orang apa-apa yang lain, kita kan. tabrak kan amit-amit. Iya, gitu. amit. Setuju sih gue, paling udah itu aja, Dra. Iya, benar. Oke, itu aja Sobat Autoguns paling yang bisa kita bahas dari Aerox ini dan cerita uniknya dari Indra. Kalau emang ada yang mau ditanya-tanya dari spare part atau upgrade mesin, kira-kira ini udah cocok nih, bisa nih kalian tanya-tanya nih, spek 62 ya? Iya. Bisa kalian tanya di kolom komentar atau di Instagramnya Indra, apa Indra? Instagram lu? Nama Instagram gua @indjt_. Oke, nanti paling kalau ada yang nanya-nanya bisa dibalesin di komentar. Boleh. Oke, udah itu aja. Terima kasih Sobat Autoguns, keep driving safe and looks different.